Nama gue Evul, kemarin di Pilkada 2020, kebetulan gue ikut bareng sama Haji Ayep. Nah, kebetulan di situ gue sebagai fotografer. Halo, nama saya Mulyadi. Saya salah satu tim sukses dari tim relawan Haji Ayep Saifullah dari Puasari. Nama saya Dona Ramdona. Ketika bertugas mendampingi Teseli, saya sebagai tim opini dan gagasan. Saya Saidah Anwar Esa dari DPRD Kabupaten Karawang, Komisi 4 dari Partai Golkar. Kemarin kurang lebih 6 bulan gue ikut sama Haji Ayep dan di situ sebagai fotografer sih. Jadi kegiatan Haji Ayep selama dia datang ke konstituen atau ke masyarakat, gue dokumentasiin ininya apa kegiatannya. Awalnya sih kita memang teman dari sekolah SMA dengan Pak Wabub, Pak Haji Ayep Saifullah. Kebetulan waktu itu saya ditugaskan untuk mengkoordinir teman-teman dari alumni untuk mendukung kesuksesan Pak Haji dalam pencalonan pilkada tahun 2020. Misalkan ketika bicara tentang Selika Ayep, opini-opini apa sih yang harus disusun, harus dibentuk, harus diciptakan tentang Selika. Tapi opini ini tentunya berdasarkan dengan fakta ya. Sebenarnya kita sih hanya untuk mempromosikan saja, tapi walaupun seperti itu, Teseli itu nggak perlu dipromosikan, udah pada tahu semua gitu ya. Tapi ini emang kesempatan kita juga gitu kan, menyambungkan masyarakat dengan Teseli. Ya tugas pertama kita bersilaturahmi kepada masyarakat. Kalau umpamanya bisa berbarengan dengan Teseli, kita jalan dengan Teseli. Kalau umpamanya tidak bisa dengan Teseli, kita pun jalan sendiri gitu. Kalau diibaratin kayak bisul, terus 9 Desember gue tahu hasilnya tuh kayak udah pecah gitu. Jadi perjuangan kurang lebih selama berbulan-bulan itu ya bikin gue bangga sih. Apalagi gue terlibat langsung di lapangan ya kan. Perjuangan Haji Ayep itu luar biasa lah menurut gue. Jadi wajar sih kalau ternyata sekarang unggul 60% dan bangga banget. Bangga sekali karena memang sebagai teman dari sekolah sampai dengan dari tahun 96 sampai 97 sampai 2020 ini mungkin sekitar 20 tahun lebih ya. Ini bangga karena punya teman yang akan mencalonkan diri menjadi pemimpin di Kabupaten Karawang. Alhamdulillah saya cukup puas, cukup bangga dengan pekerjaan maksud saya dengan tenaga, pemikiran saya dalam tim opini dan gagasan, dan pencapaian-pencapaian yang diperoleh. Karena apa? Mengukurnya sederhana, bahwa opini dan gagasan tim yang dibangun oleh kita diukurnya dari segi kepuasan publik terhadap Selika. Publik ini kan tidak semuanya tahu tentang kinerja Selika, apalagi di pelosok-pelosok. Mereka tahu hanya misalkan tentang pemerataan pembangunan infrastruktur. Ada hal-hal lain yang memang perlu diketahui seperti prestasi Selika, penghargaan Selika, Selika mampu mengurangi kemiskinan. Nah, ketika itu disampaikan oleh publik, baik oleh tim opini maupun tim kampanye di lapangan, kemudian ada peningkatan sampai 80% kepuasannya. Nah, itu bagi saya adalah keberhasilan bersama, bukan keberhasilan tim opini atau tim kampanye lapangan, tapi keberhasilan bersama bahwa ternyata kita ada kinerjanya dan itu yang membuat kami bangga gitu. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan sebenarnya bagi saya karena saya turun itu berbeda ya. Waktu saya turun, waktu nyalek dengan sekarang turun hanya bawa nama Teseli, seolah-olah saya itu Teseli gitu. Mereka itu antusias gitu. Walaupun yang turunnya saya gitu. Mereka itu terlihat sangat mencintai Teseli itu kan. Itu suatu kebanggaan bagi saya dan ini
tidak akan saya lupakan. Ya kan, kalau namanya di lapangan itu berbagai macam ya yang kita rasakan. Pernah saya juga diteriakin, kita sebenarnya bawa nomor 2, diteriakin di belakang nomor 3 kayak gitu kan. Ada juga kan. Ya itu tidak membuat kita marah atau seperti apa. Yang penting kita mah berjalan ya sesuai yang kita yakini aja gitu. Mungkin momen spesialnya gini, Bu. Mungkin Haji Aep udah tahu gue doyan makan. Akhirnya makanan-makanan yang itu tuh yang kayak ikan atau pokoknya si Epul beres si Epul gitu. Jadi semua makanan sisa-sisa itu bisa kasih ke gue gitu. Karena gue tahu karena Pak Haji tahu gue orangnya suka makan gitu sih sebenarnya. Momennya tuh kayak gue dikasih makan terus. Kalau yang unik sih sebenarnya hampir katakanlah unik tidak ya. Cuman yang menjadi beban bagi kita adalah bagaimana ketika kita mensosialisasikan untuk Pak Haji datang misalkan hari ini, dan ketika itu ada kejadian-kejadian yang misalkan paslonnya itu tidak bisa hadir karena kita pertanggungjawaban ke masyarakat sudah menjanjikan hari ini. Ngadepinnya paling kita di reschedule aja. Alhamdulillah warga pain-pain aja karena memang kita pemberitahuan itu tidak mendadak. Paling kalau misalkan besok dibatalkan, kita hari ini sudah memberitahu. Di beberapa lokasi saya melihat mereka rela loh berkorban demi memenangkan Selika walaupun tidak pernah ketemu dengan Selika. Mereka hanya lihat poster di spanduknya, mungkin di media. Saya tanya, udah pernah ketemu nggak dengan Bu Selika? Boro-boro ketemu, Kang. Berpapasan juga saya tidak pernah, katanya. Terus tahu dari Selika dari mana? Ya hanya lihat di poster, di FB gitu kan. Terus ini untuk apa? Kopi-kopi dan lain sebagainya. Ya ini untuk nanti malam, katanya. Karena sering ada orang ngumpul ke rumah saya, gitu kan. Dan mereka adalah para pendukung Selika. Dan saya memfasilitasi ya untuk ngopi lah gitu kan. Nah, bisa dibayangkan kan? Nggak tahu ini dibilang unik atau apalah. Bagi saya ini cukup menarik. Orang yang tidak ketemu dengan calonnya, jangankan komunikasi, bertatap wajah aja tidak pernah, tapi mau seperti itu. Selama kurang lebih ya berbulan-bulan itu menyenangkan sih buat gue. Karena hal yang baru ya, gue suka sesuatu hal yang baru, akhirnya gue ya dinikmatin aja. Kadang-kadang kita ada sebagai tim sukses suka dukanya ya. Kita itu sebagai tim sukses dianggapnya kita menerima apa ya? Maksudnya dari paslon itu bahwa ke kita itu wah kita mendapatkan apa dari paslon. Beda kita murni pure ya. Kita itu tim sukses yang ingin mensukseskan calon kepala daerah yang kita dukung. Gitu. Tapi kadang-kadang kan asumsi dari masyarakat lain bahwa kita sebagai tim sukses adalah diberikan apa yang dianggap mereka lebih lah. Misalkan materi apa terhadap kita sebagai tim sukses. Padahal kita pure bahwa kita sebagai tim sukses murni mensukseskan dengan biaya sendiri gitu kan. Biar apa? Biar calon juga menilai bahwa mana ini tim sukses yang sungguhan atau ingin hanya menempel sebagai tim sukses gitu. Saat masyarakat kan hari H gitu kan, banyak yang berharap juga. Saya udah dari pertama juga sudah bilang kepada masyarakat bahwa saya hanya bertugas memberikan informasi, mengsalamkan Teh Seli, salam ke masyarakat, itu menyambungkan seperti itu. Tidak ada hal lain-lainnya gitu. Kalau bahasa di masyarakat mah uang cendol segala macam itu nggak ada di saya ya, kata saya gitu, nggak ada ini. Tapi mereka, saya mah cendolan itu penting mah nyoloknya nomor 2 aja ya itu. Yang gue lihat selama dia orasi atau menyampaikan visi misi, to the point orangnya. Maksudnya kalau dia bilang nggak bisa, kalau dia bilang bisa, ya bisa gitu sih. Kalau dia udah bilang bisa, pasti akan memperjuangkan sampai berhasil lah gitu sih. Jadi to the point orangnya. Kalau kita flashback ya, dari sisi pribadi saya, karena memang saya teman sekolah. Jadi setiap pulang sekolah, saya selalu bersama beliau. Dalam artian selalu bersama Pak Haji. Dalam waktu itu kita bilangnya Aep kan, dalam artian dari keluar sekolah kita bareng, kita punya tim, malahan pada saat itu kita sudah punya tim dalam artian klub mobil ya. Nah kebetulan di pergaulan juga
di klub mobil itu Pak Haji itu sudah kelihatan leadershipnya udah kelihatan sebagai calon pemimpin itu sudah kelihatan. Makanya dari situ kita terus menjalin komunikasi berhubungan sebagai teman instan sampai akhirnya beliau memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi wakil bupati. Sisi positifnya apa? Ya ini adalah ketika pemimpin turun ke masyarakat menjelaskan tentang capaian kerja dan program pembangunan, kemudian membangun harapan yang besar tentang Kerawang ke depan, ini adalah kewajiban. Ini adalah hal yang sangat positif, yang tidak bisa dibatasi oleh elektabilitas 70%, dibatasi oleh A, B, dan C. Karena ini memang sebuah kewajiban. Dan ini pelajaran bagi kita semua bahwa tatap muka, ngopi bareng dengan masyarakat, gitu kan, sampai larut malam, itu adalah bentuk leadership yang luar biasa, yang memang tidak dimiliki oleh calon-calon lain. Teh Sely, Haji Aep juga ke masyarakat itu ngerangkul, gak ragu-ragu. Orang kampung ibaratnya, saya kotor, dirangkul gitu, teh kan orang lain makan merasa rada, gitu kan, ya rada. Kalau Teh Sely enggak, mereka itu tidak ada pembatas antara masyarakat dengan Teh Sely dan Kang Haji Aep. Kalau saya melihat, inilah pemimpin yang menurut saya ideal. Intinya apa yang diharapkan oleh masyarakat cepat terrealisasi, terus juga ya amanah. Udah gitu aja sih. Kalau pesan saya terhadap Bupati dan Wakil Bupati, lanjutkan pembangunan yang belum selesai, pemberdayaan sumber daya manusia untuk masyarakat Karawang, dan kedepannya mungkin lebih turun ke masyarakat dalam artian bahasa pada saat bertugas pun jangan segan-segan untuk terus terjun ke masyarakat. Soliditas di tingkat pemerintahan ini harus satu gerakan, satu mesin pelayan publik, ini harus solid, harmonisasi harus terbangun, komunikasi antara pemimpin dengan bawahan harus tersampaikan sampai ke bawah. Bukan hanya pada level kepala dinas, tapi harus sampai ke tingkat desa. Ini yang paling penting adalah memimpin itu adalah bagaimana membangun seni komunikasi. Masyarakat meminta tolong secara langsung ke Teh Sely, mohon direalisasikan gitu kan. Karena banyak sih yang masyarakat pinta itu bukan kepentingan pribadi. Ibaratnya harus seiring sejalan berdua gitu.